Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan tayyiban katsiran kama yanbaghi li jalali wajhi rabbinal karim wa 'azimi sultanih. Wa nusalli wa nusallimu ala qudwatina wa muallimina wa qurrati uyunina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita kali ini sudah masuk ke dalam bab atau fasal yang kedua, tentang judulnya apa? Hal-hal yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala fi sifatil wajibati lillahi ta'ala, sifat-sifat yang wajib bagi Allah ta'ala. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, banyak orang yang nyangka pada saat membahas tentang sifat Allah, kalau ada diskusi gitu antara Islam dengan Kristen atau dengan yang lain, disangkanya yang disebutkan ini kita ngarang sendiri gitu. Ada pada saat diskusi, padahal tidak. Ini ada di kitab. Dan ini menunjukkan bahwa ajaran Islam itu berkaitan atau tidak bertentangan dengan akal. Karena yang akan kita bahas sekarang nanti adalah hal-hal yang berkaitan dengan hukum akal. Pernah dibahas dulu di sini. Ada namanya hukum akal. Fi sifat al-wajib lillahi ta'ala yajibu al-jazmu bi annahu ta'ala wahidun la yatajazza'u wa la yanqasim. Wajib kita menetapkan dan juga memastikan bahwasannya Allah itu satu, bahwa Allah itu satu atau esa. Jelas wajib memastikan, nggak boleh ragu-ragu. Tapi satu di sini bukan bilangan, bukan lawannya dua. Habis satu dua bukan. Tetapi maksudnya adalah esa, tunggal. Kalau tunggal kan tidak ada setelahnya. Jadi wajib di situ. La yatajazza'u wa la yanqasim. Tidak terpisah dan tidak terbagi. Apa maksudnya? Tidak terpisah dan tidak terbagi. Ini akan kita jelaskan habis ini. Kita membahas apa sekarang? Sifat wajib bagi siapa? Bagi Allah. Bagaimana kita bisa wajibkan sifat ini? Kita katakan wajib bagaimana? Dengan apa jadi wajib? Dengan apa kira-kira? Dengan akal kita. Ya, jadi sekarang kita bahas sifat dalam mazhab Hambali terbagi menjadi dua. Ini sebenarnya sebagian sudah pernah dibahas, tapi kita bagi dua. Apa kita jelaskan sedikit? As-sifat terbagi menjadi dua. Sifat maksudnya sifat Allah. Sifat Allah terbagi menjadi dua. Ada sifat namanya dzatiyah, ada fi'liyah. Dzatiyah sifat zat. Sifat apa? Zat, di dalam zat Allah. Zat ya. Sifat zat terbagi menjadi dua. Ada yang namanya sifat yang 7, atau sebelum itu ada yang disebut dengan sifat yang tsabitah bil aqal, yang ditetapkan dengan akal, ditetapkan dengan akal. Dan yang kedua tsabitah bil khabar. Sebelum belajar bahasa Arab nanti. Apa tsabitah bil khabar? Ditetapkan dengan apa? Khabar itu apa? Maksudnya? Berita apa? Berita BBC, berita SCTV.
Berita apa? Dengan dalil maksudnya. Ditetapkan dengan dalil. Jadi ada dua, ada sifat Allah yang ditetapkan dengan akal, sifat Allah ditetapkan dengan dalil. Kalau fi'liyah apa? Perbuatan. Seperti misalnya memberi rezeki, ya. Kemudian apa namanya? Di antara sifat fi'liyah menciptakan, khaliq, Allah Maha menciptakan, gitu. Jelas? Kalau zatiyah artinya di dalam zat Allah artinya adalah ditetapkan dengan akal. Apa maksudnya ditetapkan dengan akal? Kenapa zat Allah ditetapkan atau sifat Allah ditetapkan dengan akal? Kan kita ini ngikutin dalil bukan ngikutin akal. Kok tahu-tahu pakai akal untuk menetapkan sifat Allah? Gimana tuh jawabannya? Gimana? Jadi kita kalau disuruh menyembah sapi mau nggak? Setahnaf mau. Kenapa? Kenapa nggak menyembah sapi? Misalnya ada yang mengatakan sapi adalah Tuhan kita, berhala adalah Tuhan kita, kemudian patung Tuhan kita. Kita mau nggak? Kenapa? Dengan apa nolak? Nah, tidak dengan akal kita tolak. Karena sapi itu tidak bisa membela, tidak maha kuasa, tidak maha mendengar, tidak maha melihat. Dia melihat sekedarnya, mendengar sekedarnya, tidak paham kita, jelas tidak? Maka kita tolak. Oleh karena itu ada sifat-sifat yang wajib bagi Tuhan, pencipta. Kalau ada pencipta, maka dia wajib memiliki sifat-sifat ini. Apa sifat-sifat itu? Pertama, maha berkehendak, kudrah namanya. Kudratun. Kudrah apa? Berkehendak, mampu melakukan apa yang ia inginkan. Kalau dia mengatakan saya menciptakan langit dan bumi, misalnya Fir'aun ngaku jadi Tuhan, maka dia harus punya pertama sifat namanya kudrah. Jelas? Kenapa harus punya sifat kudrah? Dia berkehendak, karena dunia diciptakan tanpa kehendak nggak mungkin, tidak masuk akal. Makanya sifat harus ada. Siapapun yang mengaku menjadi Tuhan, pencipta langit dan bumi harus memiliki sifat ini. Pertama sifat apa? Kudrah, maha berkehendak. Pertama kehendak, afwan. Kemudian iradah. Afwan, kudrah bukan kehendak. Kudrah apa artinya? Mampu melakukan. Ya, mampu. Dia kalau mau mampu. Kemudian iradah kehendak. Iradah kehendak. Kalau mau bisa. Mau menciptakan hewan misalkan yang bisa terbang. Kalau dia berkehendak bisa, mampu. Nggak mau juga terserah. Paham nggak nih? Jadi ini sifat dengan akal kita. Kalau tidak ada ini kriteria kepada yang mengaku Tuhan, maka dia bukan Tuhan. Maka dia bukan pencipta. Dia palsu. Tuhan palsu. Yang pertama kudrah, iradah, kemudian sam'un basar. Sam'un apa? Oh, sam'un mendengar. Ya, punya mendengar. Kenapa? Karena kita diciptakan mendengar, masa dia nggak bisa mendengar? Kan begitu. Itu menurut apa? Logika. Kemudian punya ilmu. Kemudian hidup. Jadi berhala nggak hidup. Benda mati, kemudian jadi Tuhan, gimana? Jelas? Kemudian kalam, berbicara, istamar. Ini adalah 7 sifat. Jadi sifat yang 7 ini dinamakan dengan sifat yang ditetapkan dengan akal. Dan ini disebut kalau menurut Asy'ariyah atau Asy'ari disebut dengan sifat ma'ani, sifat makna. Sifat apa? Makna, ma'ani. Yang ini ditetapkan dengan dalil. Ini nggak boleh dengan akal. Jelas? Tidak boleh dengan akal. Kenapa? Karena misalkan yad. Yad apa artinya? Tangan. Boleh nggak kita tetapkan Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya ini? Boleh nggak? Nggak boleh. Kalau misalkan Allah tidak disebut dengan memiliki sifat yad. Tidak dikatakan Allah ada tangan, ada mata dan sebagainya, apakah itu berpengaruh kepada ketuhanan Allah atau tidak?
Enggak ada pengaruhnya. Itu bukan dinalar, tidak dinalar. Maka di sini harus ada dalilnya. Jelas nggak ini bedanya? Paham nggak? Topik paham? Ada yang dengan akal bisa dinalar. Jadi kalau tidak ada, dia bukan Tuhan. Ada nggak Tuhan tidak maha berkehendak? Nggak ada, nggak mampu. Misalkan mau bikin gunung, nggak mampu dia, tidak punya kemampuan. Tapi kita sembah jadi Tuhan, bisa nggak? Bisa nggak? Taufik? Amin. Misalkan ada berhala atau ada sapi, dia dikatakan Tuhan, tapi nggak bisa menciptakan gunung, tidak mampu menciptakan manusia, tidak mampu menciptakan makanan buat dirinya. Itu Tuhan bukan? Bukan. Dengan apa kita tahu? Dengan akal kita. Jelas, bisa dinalar. Ini harus ada. Ada Tuhan tapi mati, nggak mungkin Tuhan. Dituhankan tetapi dia benda mati, mustahil Tuhan. Ada lagi yang ditetapkan dengan dalil. Dalil ini nggak pakai nalar. Kalau ini sudah ada, kriteria ini sudah terpenuhi, nah kemudian dikatakan bahwa pencipta langit dan bumi itu sifatnya begini, baru kita imani tanpa dinalar. Jelas nggak ini? Ya. Tapi sebelum masuk ke situ, saya mau ada pertanyaan. Sekarang banyak yang nanya nih. Boleh nggak kita terjemahin? Nah, di dalam mazhab Hambali ini ditafwid. Ditafwid. Tafwid itu apa artinya? Diserahkan kepada Allah. Artinya. Ini boleh nggak diartikan tadi? Tangan, yad diartikan tangan, ain diartikan mata. Banyak yang bilang nggak boleh diartikan, kan begitu? Paham nggak? Banyak yang suka protes, kadang-kadang kenapa diartikan? Nggak boleh diartikan. Pernah dengar nggak? Karena kalau mengartikan berarti menentukan makna, menentukan maknanya. Ada larangan dari para ulama, kita nggak bawakan. Tak ada larangan, nggak boleh mengartikan dan sebagainya. Tapi itu seperti Al-Quran. Quran dulu nggak boleh diterjemahin. Tidak boleh menerjemahkan Al-Quran. Dulu dilarang, ada nas-nas dari para ulama, perkataan para ulama melarang untuk menerjemahkan Al-Quran. Tetapi kemudian disepakati boleh menerjemahkan makna atau terjemahkan Al-Quran secara umum. Kita ketika mengatakan yad artinya tangan, bukan berarti kita menetapkan bahwa tangan itu adalah anggota tubuh seperti yang dipahami. Kan kita jelaskan. Kalau enggak, yang belajar gimana paham? Yang nggak bisa bahasa Arab. Ain apa artinya? Yad apa artinya? Paham nggak? Ketika kita mengartikan hadis, tidak ada yang paham nanti maksudnya bagaimana. Jadi untuk menjelaskan, maka tidak ada masalah. Pada saat menerjemahkan Al-Quran pun dikatakan bahwa terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Makanya nggak boleh disolat pakai terjemah Al-Quran. Boleh nggak? Allahu Akbar dengan nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Boleh nggak? Nggak sah. Kenapa? Karena tidak baca Al-Quran. Dia baca terjemahan, dan terjemahan bukan Al-Quran. Dan tangan juga memiliki arti di dalam bahasa Indonesia. Juga kadang-kadang dipakai, misalkan matanya apa sih namanya? Benda punya mata misalkan, betul nggak? Ya, mata kamera. Kamera ada mata beneran? Kan enggak. Paham ya? Jadi kadang-kadang penggunaan pun sama. Jadi ketika kita menerjemahkan itu, maksudnya bukan kita menetapkan makna atau menentukan maknanya, bukan. Tetapi sedang menerjemahkan kata yang biasa dipakai dalam terjemahan kata tersebut. Misalnya yad artinya yang paling sering digunakan adalah tangan. Kita jelaskan tangan, kemudian kita jelaskan maksud tafwid bagaimana. Paham ya? Ini di tafwid. Tafwid apa? Kita serahkan artinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada artinya? Ada. Kita tetapkan artinya menurut Allah, tapi kita tidak tahu. Kemudian kita tetapkan juga lafadznya, bahwa kita imani lafadz tersebut. Dan ini pembagian sifat menurut Hambali. Pembagian sifat-sifat Allah menurut Hambali. Baik. Kemudian tadi harusnya ada pembagian lagi. Ada di Dzatiyah ini ada yang cukup sampai begini. Kalau dijelaskan lagi takutnya lebih rinci lagi, tuh bingung ntar. Pusing, ini pusing, udah pusing. Cuma kalau tidak nanti kurang. Harusnya di sini ada lagi
Ada yang memiliki arti, ada yang tidak memiliki arti. Terbagi menjadi dua di sini, Anda lupa tadi. Ada yang memiliki arti, ini jadi diulang tulisnya gini. Ini dzatiyah, sifat dzat. Ada yang laha ma'nan, memiliki arti, kemudian tidak memiliki arti. Maksudnya apa? Makna qaim bidzatillah. Ini terbagi dua. Ini terbagi dua. Ini udah beres dijelaskan. Kalau tidak ada arti maksudnya apa? Maksudnya adalah kita mulai dengan tidak. Kalau orang Asy'ari mengatakan salbiyah. Nah, kalau ini ada. Qudrah itu ada. Ada lagi sifat yang tidak ada. Siapa sifat yang tidak ada? Contohnya, sifat yang tidak ada depannya apa? Qidam. Ya, qidam. Kemudian baqa, mukhalafatuhu lil hawadithi. Qidam artinya apa? Apa artinya al-qidam? Tidak ada ahsan, tidak ada mulanya. Tidak ada mula. Itu namanya qidam. Kemudian apalagi? Baqa, tidak ada akhirnya, tidak ada. Ya. Kemudian kalau wujud kan ada. Kalau ini yang tidak, dimulai dengan tidak. Mukhalafatuhu lil hawadithi. Berbeda dengan para makhluk yang muhdats. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga qiyamuhu binafsihi. Allah tidak perlu dengan siapapun. Tidak perlu dengan siapapun. Kemudian wahdaniyah. Esa, tidak ada yang sama, tidak ada dua, tidak ada tiga. Jelas itu? Itu ada 5 sifat. Yang tidak ada, yang pakai tidak itu disebut dengan sifat salbiyah. Tapi itu intinya untuk melengkapin aja buat yang perlu atau pengen tahu. Kita baca di sini dikatakan wajib menentukan, memastikan bahwa Allah itu satu, esa, tidak terbagi. Jadi Allah tidak terbagi-bagi. Kalau kita kan ada anggotanya, tubuh. Ada kepala, kemudian ada tangan, kemudian ada kaki. Jelas tidak? Allah tidak terbagi. Jelas? Kemudian Al-Imam Al-Qadhi Abu Ya'la mengatakan fa amma wasfuhu bi annahu wahid fa innahu yarji'u ila nafyi syarik. Allah disifati dengan sifat esa untuk menafikan, meniadakan syarik, sekutu baginya. Tidak ada sekutu bagi Allah. Wa annahu la thaniyalah. Tidak ada yang dua bagi Allah. Wa ila nafyi tajazzu' wal inqisam an dzatih. Dan juga untuk menafikan, meniadakan at-tajazzu', pembagian di dalam zat Allah. Enggak ada terbagi-bagi Allah. Jelas ya? Kemudian ahadun la min adadin. Nah, ini untuk menguatkan ahad, esa bukan dengan bilangan, bukan satu kan ada, 2, 3, tidak, tapi tunggal, tidak ada bilangannya. Ini adalah tauhid, mengesahkan Allah. Arti tauhid apa? Menisbatkan, seperti tasdik, takdzib. Takdzib menisbatkan kepada dusta, tasdik menisbatkan kepada jujur. Tauhid menisbatkan kepada esa. Ketika kita mengesahkan Allah, itu tauhid. Paham ya? Kalau mengatakan Allah ada 2 bukan tauhid. Kemudian fardun. Jadi fardun, apa artinya fardun? Fardun artinya witr, tunggal. Ini semua untuk menguatkan dari tadi. Somadun, tempat bergantung. Somad artinya apa? Tempat bergantung. Artinya yang diperlukan oleh segala sesuatu dan dia tidak memerlukan sesuatu. Paham? Allah samad, kan suka dengar? Qul huwallahu Allahus samad. Apa artinya samad? Allah diperlukan oleh segala sesuatu. Semua di dunia ini dan di selain dunia dan di dunia semuanya perlu kepada Allah. Tapi Allah perlu tidak kepada sesuatu? Allah tidak perlu kepada sesuatu. Namanya samad. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Kenapa tidak beranak dan tidak diperanakan? Allah sifatnya mulia tidak? Allah sifatnya sempurna tidak? Sempurna. Manusia kalau tidak punya anak, sempurna tidak? Sempurna atau ada yang kurang? Kalau orang belum punya anak,
Kita doain yang belum punya dapat punya anak, insya Allah. Tapi maksudnya kalau tidak punya anak, sempurna tidak? Kenapa? Ada yang kurang. Sekarang Allah kenapa kok? Kalau kita katakan Allah tidak punya anak, tidak beranak dan tidak peranakan, berarti ada yang kurang nggak dengan Allah? Kenapa? Kalau manusia kan kurang kalau nggak punya anak. Kenapa kok Allah nggak punya anak? Jadi dibilang kurang? Hah? Iya, bedanya di mana? Kita harus mengatakan Allah sempurna. Sempurnanya di mana kalau Allah nggak punya anak? Hah? Iya tahu, ini lagi dibahas. Lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad, kita katakan manusia kalau punya anak, kalau nggak punya anak berarti kan nggak sempurna. Manusia tidak sempurna. Kenapa? Tidak punya anak. Belum, kurang, ada yang kurang. Sedangkan Allah kok nggak punya anak dibilang kurang? Dibilang sempurna, tidak punya anak dibilang sempurna. Paham pertanyaannya? Kenapa? Manusia ketika tidak punya anak, dia kurang. Kenapa? Karena manusia membutuhkan anak. Dia butuh anak. Kesepian dia di rumah berduaan. Kemudian dia butuh anak yang akan mewarisi. Dia butuh anak yang akan membantu dia kalau laki-laki, membantu pekerjaannya, kalau perempuan membantu di dapur dan seterusnya. Jadi anak itu sempurna bagi manusia, kesempurnaan. Kenapa? Karena manusia perlu dengan si anak, adapun Allah tidak perlu. Faham ini? Jadi anak dan orang tua saling memerlukan. Allah tidak perlu, la anak wala orang tua. Lidzalik Allah, karena itu Allah mengatakan lam yalid walam yulad. Kalau lam yalid, tidak ada orang tua, siapa yang mengatakan Allah tidak punya orang tua? Hah? Quran. Selain, maksudnya manusia yang mengatakan siapa? Semua orang mengatakan, sepakat. Kalau Allah memiliki anak, ada nggak yang mengatakan Allah punya anak? Ada Kristen, ada Yahudi. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Uzair anak Allah, kata orang Yahudi. Orang jahiliyah mengatakan malaikat banatullah. Malaikat itu anak perempuannya Allah. Allah dikasih perempuan sama orang jahiliyah, padahal mereka nggak suka perempuan. Inti itu adalah kesesatan daripada Arab jahiliyah, Yahudi dan juga Kristen. Paham? Dalam Al-Quran kita mengatakan lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada yang sama apapun dalam bentuknya, baik dalam sifat Allah, dalam zat Allah, kemudian di dalam perbuatan Allah, nggak ada yang sama dengan makhluk sama sekali. Jelas ini? Baik. La syarika lahu fi mulkih, tidak ada yang sekutu bagi Allah dalam kerajaannya. Nggak ada yang sama, nggak ada yang sekutu dengan Allah. Misalnya Allah punya tempat di Jakarta sama Surabaya, ada lagi yang zat lain yang megang Bandung, kayak gitu. Kalau kita kan ada preman megang bagian sini, yang satu megang bagian situ. Nggak ada. Semua kerajaan Allah. Tidak ada yang tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala dhahira lahu fi sun'ihi, tidak ada lagi yang bisa menciptakan seperti Allah ciptakan, sama seperti yang Allah ciptakan tidak ada. Wala mu'ina lahu fi khalqih, tidak ada yang membantu Allah di dalam menciptakan ciptaannya. Wala mithla lahu fi dzatih, dan juga tidak ada yang sama dengan Allah dalam zatnya. Wala fi sifatihi wala fi af'alihi, dan tidak juga sama dalam sifat-sifatnya dan juga dalam perbuatannya. Kemudian hayyun mawjud, Allah hayyun, maha hidup. Wa mawjud apa? Maha ada. Kata ada yang mengatakan ini termasuk nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan ijma itu sebagai nama Allah. Allahu a'lam. Tapi ada lagi yang mengingkari. Ada yang menjelaskan bahwa itu ada ijma, bahwa itu adalah nama-nama Allah, termasuk nama-nama Allah, ijma'an, karena artinya benar, tetapi tidak disebutkan, dalilnya tidak ada. Karena nama Allah itu harus ada dalilnya, nggak boleh kita ngarang-ngarang sendiri. Paham ya? Nama Allah tauqifiyah. Jadi kalau misalkan kita bilang Allah cerdas, boleh nggak? Boleh nggak kita sifat atau kita kasih nama Allah zat yang maha cerdas, zat yang maha misalkan apa?
Bahasa gaul sekarang apa? Cool atau gimana? Hah? Boleh nggak gitu? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena tidak ada dalilnya. Nama Allah harus ada dalilnya. Faham ini? Tauqifiyah. Maha mengetahui cukup. Oh, ada cerdas kan bagus dan sebagainya, nggak boleh. Kecuali untuk mengabarkan. Mengabarkan boleh. Untuk hanya sekedar mengabarkan, bukan menamakan. Paham nggak bedanya nama dengan kabar? Ya, kalau nama kan nama, jadi nama terus. Kalau kabar menjelaskan saja, boleh. Qadim, kadzalika apa namanya? Qadim. Allah dinamakan Qadim. Apa Qadim artinya? Tidak ada awalnya. Allah Qadim, tidak ada awal, tidak ada permulaannya. Kalau kita ada permulaan. Ya, Fauzan lahir tanggal sekian. Ada permulaannya. Tadinya nggak ada jadi ada. Sedangkan Qadim tidak ada. Ini di dalam istilah ilmu akidah, ilmu akidah. Bukan Qadim. Qadim memiliki arti lain. Artinya adalah yang lama. Ya. Jadi sesuatu yang lama disebutnya dengan Qadim. Nah, bukan itu yang dimaksud. Tetapi yang dimaksud adalah dalam ilmu akidah adalah yang tidak ada awalnya. Azaliyun. Ini juga sama, tidak ada awalnya. Ini sebagai penguat. La awwala lahu wala bidayah. Tidak memiliki awal dan tidak memiliki permulaan. Ini penguat lagi dari untuk makna qadim. Wala akhira lahu wala nihayah. Allah tidak ada akhirnya dan tidak ada penghabisannya. Ini adalah akidah kita bahwa Allah tidak ada akhirnya, tidak fana, tidak sirna, tidak hilang. Jelas? Lam yazal wa la yazal subhanahu wa ta'ala muttasifan bi sifatihi al-ulya wa asma'ihi al-husna. Allah lam yazal. Artinya di qadim, di zaman dahulu dan juga yang akan datang seterusnya, tetap Allah itu bersifat dengan sifat-sifat yang tinggi dan juga dengan nama-namanya yang bagus. Sifatihil ulya wa asma'ihil husna. Bukan kemarin saja Allah Maha mengetahui, besok enggak. Tetapi dari awal dan sampai seterusnya itu Allah memiliki sifat Maha mengetahui dan sifat Maha mendengar, sifat Maha melihat dan seterusnya. Jelas? Wa bi annahu alimun bi ilmin wahidin qadim, dan Allah itu Maha mengetahui dengan ilmu satu yang qadim. Ilmunya satu dan qadim, ini penting. Ini pelajaran sangat penting. Kalau antum paham, nanti ngerti. Oh, ini arah orang ini ngomong kemana, orang itu ngomongnya kemana. Bisa dihapus? Baik. Kita akan menjelaskan apa maksudnya ilmu Allah itu satu. Kalau nggak salah udah pernah dijelasin. Kalau nggak salah sih. Kalau nggak salah berarti benar. Apa maksudnya ilmu Allah itu satu? Ada yang paham nggak? Ilmu Allah itu satu atau banyak? Hah? Satu cabangnya banyak, maksudnya gimana? Kalau ilmu manusia banyak apa satu? Nah, ini penting diketahui. Kita maksud ilmu satu apa? Artinya Allah mengetahui segala sesuatu. Mati nih. Hah? Tes. Ilmu maksudnya satu adalah jelas? Ilmu Allah satu maksudnya apa? Allah mengetahui segala sesuatu dari dulu. Qadim. Ini qadim. Tidak ada awalnya. Dan seterusnya, namanya ilmu satu. Artinya Allah tahu nggak bahwa yang hadir saat ini orang-orang ini? Tahu nggak Allah? Kapan? Taunya? Dari qadim. Di fil azal. Jelas? Kalau kita ilmu kita satu apa bertahap? Bertahap, nggak satu, nggak keseluruhan. Kita ini bertahap. Artinya kita tahu yang hadir sekian, sekarang ada ini yang hadir sekarang dalam pengajian ini
Fulan hadir, fulan tidak hadir, taunya sekarang. Tapi sebelumnya tahu nggak? Nggak. Kalau Allah tidak seperti itu. Ilmu Allah qadim, tidak terbagi-bagi. Satu, nggak terbagi-bagi. Kalau kita terbagi-bagi, ilmu hari ini hari apa? Selasa. Besok? Beda nggak ilmu kita hari ini dengan ilmu besok? Beda. Hari ini kita nggak dengar berita, besok dengar berita nambah tuh. Ada pembunuhan di sini, ada pengeboman di sini, ada gas baru naik atau nggak naik. Kita baru tahu. Oh, gas tadinya ada jadi nggak ada, misalkan. Kemudian ada kabar lagi koruptor ditangkap. Baru tahu besok. Ada yang baru tahu hari ini. Jadi ilmu kita tidak satu. Kalau Allah semua udah tahu. Satu ilmunya. Tetapi pengetahuannya tadi banyak. Ilmu satu ini maksudnya bukan cuma satu hal yang diketahui, tapi banyak hal. Semua hal diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi intinya satu diketahui dari azal, dari awal. Paham nggak ini? Jelas? Tetapi ini berbeda dengan pemahaman Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah tidak mengatakan seperti itu. Ada namanya ilmu hadits. Ilmu Allah yang terjadinya apa? Tidak di awal. Nah, itu ntar pembahasannya nanti. Nah, itulah perbedaannya. Kalau kita mengatakan ilmu Allah satu, Hambali mengatakan ilmu Allah satu, qadim, baqin dzatin. Baqin artinya selama-lamanya, terus. Ilmu Allah yang satu ini terus selalu, selama-lamanya. Dzati. Zat dari zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, muhitin bikulli ma'lum. Mencakup seluruh yang ada, yang diketahui, yang bisa diketahui. Kullin au juz'i ala ma huwa alaih. Ilmu yang sangat menyeluruh atau sebagian. Ada yang detail dan yang umum, semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perkataan bukan asal sekedar memperbanyak kata-kata di sini, bukan. Tetapi untuk membantah sebagian ahli filsafat. Kalau kita baca kitab, ahli filsafat itu mengatakan ilmunya Allah itu cuma mengetahui yang umum-umum saja, kulliyat. Tapi tidak tahu yang detail-detailnya gimana, nggak tahu. Itu ahli filsafat. Nah, itu kekafiran, kufur. Orang yang tidak meyakini bahwa Allah tahu semua hal dengan detail, kafir. Paham nggak ini? Kita harus meyakini bahwa Allah tahu, maha mengetahui segala sesuatu, baik yang besar atau yang detailnya. Jadi kalau ahli filsafat misalkan mengatakan si fulan ini hidup 50 tahun misalkan. Dia hidupnya bahagia. Bahagianya kenapa nggak tahu. Cuman taunya umum aja, bahagia. Dia tidak bahagia, taunya gitu doang. Tapi kenapa-kenapanya bagaimana nggak tahu Allah. Itu kata ahli filsafat sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab. Nah, di sini untuk membantah itu. Ala ma huwa alaih, mengetahuinya sesuai fakta, benar-benar tahu dengan yang benar, bukan tahu yang salah. Fala yatajaddadu ilmuhu ta'ala bitajaddudil ma'lumat. Ilmu Allah tidak update, nggak update. Kalau kita update dengan update-nya pengetahuan. Sekarang baru ada teknologi, kita baru tahu nih. Paham nggak? Baru update kita, oh handphone ini begini, bisa begini, baru tahu sekarang. Fisika zaman dulu tidak sama dengan fisika zaman sekarang. Paham nggak? Biologi zaman dulu tidak sama dengan biologi sekarang. Kita update. Komputer dulu sama nggak dengan sekarang? Dulu ada flash disk dulu. Apa dulu namanya? Pakai apa? Itu disket. Sekarang ada pakai disket? Nggak ada. Update kita. Allah tidak update. Kenapa? Satu, udah tahu semua. Paham ya? Udah mencakup semuanya. Dari awal, bukan baru sekarang. Kalau kita enggak, bertahap kita, pengetahuan kita. Ini bertentangan dengan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan tidak. Ada ilmu Allah yang bergantung dengan kehendak Allah. Kapan Allah tahu, nanti baru Allah mengetahuinya. Ntar dijelaskan nanti pada saat kita menjelaskan kitab lain insyaallah. Wala yata'addadu bi ta'addudiha, dan ilmu Allah tidak berbilang dengan banyaknya pengetahuan. Ada 100 juta pengetahuan misalkan di dunia. Apakah ilmu Allah itu jadi banyak? Tidak. Satu. Kenapa? Karena satu itu mengetahui semuanya. Tadi sudah dijelaskan.
laisa bidaruriyyin wala kasbiyyin wala nadhariyyin wala istidlali. Jadi ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak daruri. Apa tidak daruri? Tidak seperti manusia. Manusia ada yang namanya ilmu manusia terbagi menjadi dua. Ada daruri. Daruri tidak usah dinalar, udah mafhum. Kita semua sudah sepakat. Api apa rasanya? Panas, sudah. Itu dipakai dinalar dulu, dibuktikan dulu apa enggak? Apa kita ketahui bersama? Kita ketahui bersama, langsung paham. Kalau api panas. Kemudian kalau satu itu dibagi dua menjadi setengah. Itu semua orang tahu, tidak usah berpikir. Ada lagi ilmu teori, harus dipikirkan terlebih dahulu. Ilmu Allah tidak sama seperti makhluk, tidak teori dan tidak daruri. Daruri itu tidak langsung dipahami, bukan begitu, tapi dzatiyun, yang berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan pakai ilmunya Allah itu, tidak pakai teori, tidak pakai dipelajari, tidak pakai diusahakan untuk didapatkan. Kita kalau nggak belajar akidah, ngerti nggak akidah? Tidak ngerti. Kalau Allah tidak seperti itu. Jelas? Jelas nggak ini? Baik. Sekarang ilmu Allah ini, nah ini pertanyaan penting. Ini terakhir mungkin yang kita bahas supaya tidak panjangan. Ilmu Allah ini berkaitan dengan apa? Penting untuk mengetahui kaitannya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalkan kita katakan ini adalah handphone yang serba bisa. Handphone yang serba bisa. Ini handphone bukan? Serba bisa. Serba bisa ini bisa nggak dia terbang-terbang sendiri di jalan? Nggak bisa. Padahal kita bilang serba bisa. Nah, maksudnya apa serba bisa? Kaitannya kemana serba bisa? Serba bisa, ya kita lagi bahas handphone sesuai pembahasan. Artinya dia bisa telepon, dia bisa dia bisa video yang bagus dan semuanya yang berkaitan dengan handphone. Kalau kita katakan Allah Maha melihat, itu berkaitan dengan penglihatan. Allah Maha mendengar, artinya Allah mendengar semua hal yang berkaitan dengan pendengaran. Paham nggak ini? Jelas tidak? Maka di sini sifat Allah terbagi dua, ada yang ada kaitannya, ada yang tidak ada kaitannya. Sifat Allah ini penting, pelajaran penting. Semua penting ya. Sifat-sifat Allah ada dua. Ada yang laha ta'alluq, ada kaitan, berkaitan dengan sesuatu. Ada yang laisa laha ta'alluq, berkaitan, tidak berkaitan. Tidak berkaitan sifat al-haya. Al-haya apa? Kehidupan, maha hidup. Dan tidak ada kaitan. Yang berkaitan, nah di sini harus paham kita. Harus ngerti kaitan sifat Allah itu kemana. Kalau nggak paham, nanti akan salah nanya nanti. Atau salah berpikir. Pertama, sifat ada namanya sifat qudrah. Sifat qudrah. Sifat iradah. Allah al-qudrah dan iradah. Maha apa? Kehendak. Apa? Mampu, afan. Kemudian al-iradah. Maha berkehendak. Ini kaitannya kemana? Allah maha mampu nggak? Mampu nggak Allah menciptakan anak? Nah, kalau ada yang tanya begitu gimana jawabnya? Paham nggak pertanyaannya? Ini ditanyakan oleh ateis, oleh Kristen. Dia tanya, Allah kan kata kamu mampu. Sekarang Allah mampu nggak menciptakan anak? Allah pengen punya ibu, mampu nggak Allah menciptakan ibu untuk dirinya? Hah? Mampu. Hah?
Tapi Allah berkehendak tidak? Kalau misalkan Allah mampu dan Allah pengen berkehendak untuk menciptakan ibu, berarti Allah tidak berkehendak. Kalau dikatakan ya sekarang kalau Allah mau berkehendak, bisa nggak Allah menciptakan? Hah? Bisa menciptakan ibunya, menciptakan anaknya. Ya kemarin nggak berkehendak, dalam Quran dikatakan, terus besok berkehendak. Gimana? Bisa tidak? Nah, ya jadi di sini kita harus memahami kaitan ilmu sifat ini kemana. Sifat ini tidak berkaitan dengan kewajiban. Bisa dihapus nggak? Ini pembahasannya agak-agak. Nanti kalau bahas begini, insya Allah nggak pikun nanti, udah tua. Karena berpikir. Qudrah dan irada berkaitan dengan yang mungkin. Berkaitan dengan yang mungkin saja. Tidak berkaitan dengan yang wajib dan yang mustahil. Kita katakan tadi Allah mustahil punya anak, Allah mustahil punya orang tua, mustahil. Jadi tidak bisa tanya Allah bisa tidak menciptakan anak, itu nggak bisa, pertanyaannya salah. Karena tidak berkaitan dengan itu, berkaitan dengan yang mungkin. Paham nggak? Karena kalau kita katakan Allah bisa nggak menciptakan anak, jawabannya ada dua. Allah bisa nggak pengen punya anak? Kalau kita jawabannya iya atau tidak, jelas? Kalau iya jawabannya, berarti ini berubah. Yang tadinya sifat wajib bagi Allah menjadi berubah, bukan sifat wajib lagi. Paham nggak? Sifat wajib bagi Allah apa? Tidak butuh kepada sesuatu. Tahu-tahu jadi butuh anak, berubah jadinya. Itu sifat akal tadi tidak bisa berubah. Karena kita sudah sepakati, akal kita yang sudah menetapkan, ada namanya hukum akal. Kita semua sepakat dengan hukum akal tersebut. Faham tidak? Jadi kalau dibilang iya bisa menciptakan anak, sudah berubah nanti wajib. Kayak pertanyaan yang sering saya contohkan, papan tulis bisa nggak makan pizza? Berkaitan nggak dengan pizza? Nggak ada kaitannya nih papan tulis sama pizza. Kalau Anda bilang bisa, berubah, dia bukan papan tulis lagi namanya, udah berubah jadi zat lain. Faham ini? Allah ketika ditanya, Allah bisa nggak menciptakan Tuhan? Jadi Allah menciptakan langit dan bumi, Tuhan satu-satunya, Maha Esa, Maha Tunggal, pengen punya Tuhan, bisa nggak? Nggak nyambung. Pertanyaan tidak nyambung, tidak berkaitan. Ini kaitannya dengan yang mungkin secara akal. Namanya kaitannya dengan yang mungkin secara akal. Itu kayak orang nanya begini, nanya, kamu kalau yang kamu makan sehari 3 kali, meja ini makan sehari berapa kali? Nanyanya salah nggak? Salah. Orang ini zat mati, benda mati disamakan dengan kita yang bisa makan. Beda. Suka nggak Indomie? Saya jawab suka. Kalau pulpen suka nggak Indomie? Nggak nyambung. Paham ya? Tidak nyambung. Jadi pertanyaannya tidak di tempatnya. Kalau bilang tidak, ya ini nanti berkaitan sama seperti kita katakan mungkin. Karena kita sedang bahas itu. Tuhan tidak mungkin punya anak. Jadi kalau kita bilang tidak, ya udah berarti masuk ke yang mungkin nanti. Artinya memang itu yang pembahasan kita. Kita sedang bahas yang wajib. Tuhan itu wajibnya gimana sifat-sifatnya? Tidak punya anak itu wajib. Karena kalau punya anak berarti butuh dengan sesuatu. Pada saat kita mengatakan Allah bisa nggak punya anak, kita jawab tidak bisa. Ya udah sama aja bohong. Kita sedang bicara bahwa sifat wajib Allah adalah tidak punya anak, tidak butuh dengan sesuatu. Nah, jadi ini tidak ada kaitannya. Jadi qudrah dan irada berkaitan dengan yang mungkin. Kemudian ilmu. Ada sifat Allah tadi ilmu. Dan kalam. Berkaitan dengan semuanya. Dengan sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Ya, berkaitan dengan hal tersebut. Artinya Allah mengetahui yang wajib. Allah mengetahui yang mustahil, Allah mengetahui yang mungkin. Makanya ada perkataan bahwasannya
Allah itu mengetahui yang belum terjadi dan yang akan terjadi. Dan yang tidak terjadi, jika terjadi bagaimana terjadi, Allah tahu. Paham? Allah tahu semuanya. Misalnya kita mengatakan ini kalau nggak ada perang di Palestina, kalau kita nanti kan damai-damai saja dunia alam. Paham nggak? Itu kata kita. Sebenarnya begitu atau tidak, Allah alam. Tapi Allah lebih tahu. Allah tahu bagaimana yang akan terjadi. Akan ada perang, tidak ada perang, Allah paham, tahu. Jelas? Jadi ilmu Allah berkaitan dengan semua hal. Sedangkan tadi kudrah dan kehendak Allah berkaitan dengan yang mungkin secara akal. Mungkin secara akal, paham nggak? Ini udah pelajaran dulu. Mungkin secara akal maksudnya Allah bisa nggak menciptakan makhluk yang terbang? Bisa nggak Allah? Mampu nggak? Mampu. Kalau nggak ciptakan, bisa nggak? Bisa aja, terserah. Nah itu mungkin maksudnya. Jadi kalau kita mau nanya Allah mampu nggak menciptakan makhluk yang bisa terbang? Benar pertanyaannya. Allah bisa nggak menciptakan makhluk yang bisa berenang? Benar, bisa iya, bisa nggak, terserah. Itu berkaitan dengan yang mungkin terjadi dan mungkin tidak. Dan tidak boleh pertanyaan itu diajukan ke dalam suatu hal yang mustahil secara akal. Mustahil secara akal. Bisa nggak Allah mati? Mustahil secara akal Allah mati. Maka tidak boleh diajukan. Itu tidak berkaitan dengan mampu tidak mampu, tetapi berkaitan dengan sifat wajib Tuhan yang harus hidup, maha hidup. Maka pertanyaannya salah. Ngerti nggak ini? Ngerti ya Fauzan? Apa nus-nus? Habis pelajaran boleh kita ulangi lagi nanti insya Allah. Kalau ada yang belum paham. Terakhir, Anda ulangi sedikit. Ini mungkin terakhir. Ada sifat maha berkehendak. Allah sifatnya maha berkehendak dan maha mampu. Sifat maha berkehendak dan maha mampu kaitannya hanya dengan yang boleh ada, boleh tidak ada. Boleh ada dan boleh tidak ada. Allah menciptakan pulpen begini. Bisa nggak? Mampu nggak? Bisa iya, mampu. Kalau Allah nggak berkehendak, bisa nggak? Allah nggak mau misalnya menciptakan, bisa nggak? Bisa, terserah Allah. Allah mau ciptain boleh, tidak boleh. Mampu Allah. Paham tidak? Ini boleh kita tanya, mampu nggak Allah menciptakan ini? Jawabannya mampu. Mampu nggak Allah menciptakan teh? Jawabannya apa? Mampu. Bisa, pertanyaannya benar. Paham ya? Tetapi tidak boleh kita tanya, Allah mampu tidak menciptakan Tuhan sepertinya. Itu bukan berkaitan dengan yang bisa ada, bisa tidak ada. Paham? Karena Tuhan itu tidak boleh ada yang sepertinya. Bisa nggak Allah mematikan dirinya, mencabut nyawanya misalkan? Nggak boleh ditanya begitu. Karena nggak ada kaitannya. Sifat ini tidak ada kaitannya dengan itu. Kayak handphone. Ini handphone urusannya yang berkaitan dengan handphone. Jangan tanya handphone, bisa nggak nih handphone terbang? Ini bukannya pesawat kok ditanya bisa terbang kagak. Ini handphone serba bisa, tapi maksud serba bisa bukan urusan pesawat. Paham? Sifat Allah maha melihat, pertanyaannya bisa nggak Allah melihat bakteri misalkan, nggak pakai mikroskop? Boleh, pertanyaan benar di tempatnya. Jangan tanya Allah maha melihat, kita bertanya bisa nggak Allah mendengar suara semut? Salah nanya dong. Kan kita sedang bahas Allah maha melihat. Kalau bahas Allah maha mendengar baru tanya bisa nggak Allah mendengar perkataan semut. Jadi maha melihat kaitannya dengan penglihatan. Tanya bisa nggak ini dilihat? Silahkan. Maha mendengar kaitannya dengan pendengaran. Tanya ini bisa nggak didengar oleh Allah? Silahkan. Maha berkehendak dan maha mampu melakukan, itu kaitannya dengan yang bisa ada dan bisa tidak ada, bukan dengan sesuatu yang tidak boleh tidak ada atau tidak boleh ada. Jelas? Anak Allah tidak boleh ada, tidak boleh ada. Kalau kita tanya Allah mampu nggak, pertanyaan salah. Jelas? Kenapa? Karena Allah itu tidak punya anak, wajib secara akal, wajib hukumnya. Paham? Kalau kita jawabannya iya boleh, Allah bisa mampu punya anak, iya, yang wajib nggak jadi wajib lagi, berubah. Paham nggak? Sedangkan rumusan hukum akal itu sudah disepakati oleh semua manusia yang berakal sehat, disepakati. Paham ya? Nah jadi kalau ada orang yang nanya siapa yang menciptakan Allah, salah pertanyaan. Karena Allah adalah pencipta,
punya sifat berbeda dengan makhluk yang diciptakan. Kalau yang diciptakan boleh, saya kan makhluk. Siapa yang menciptakan saya? Allah, bukan diciptakan. Jadi salah kalau kita nanya siapa yang menciptakan? Allah. Kita samakan Allah dengan makhluk namanya. Paham nggak? Pertanyaannya yang salah. Jelas dikit. Lumayan ya. Ada berapa persen nyambung dikit. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Nanti akan kita lanjutkan kembali setelah liburan Idul Fitri dan Ramadan. Allahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.